Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli pendidikan Islam seringkali menukil betapa pentingnya kurikulum mengajarkan sejarah Nabi SAW sampai generasi ini mengagumi nabinya. Adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asyuti yang diletakkan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Riwayat ini didhaifkan oleh Syalbani. Riwayat ini dipakai oleh para ahli pendidikan Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan adab pada anak-anak kalian untuk dia tumbuh di atas 3 hal. Ajarkan ini untuk sampai mereka memiliki akhlak, memiliki adab yang baik, punya iman yang kokoh dengan menggunakan 3 hal. Ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Yang pertama adalah ajarkan pada anak-anak kalian untuk mereka mencintai nabi kalian. Mencintai nabi kalian, itu kurikulum pertama untuk generasi kita. Yang kedua adalah mencintai ahlul bait Nabi SAW, karena kita diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW diperintahkan kita untuk mencintai ahlul bait Nabi SAW, dan Nabi menitipkan keluarganya kepada kita. Dan yang ketiga adalah untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita syukuri bahwa tumbuh kesadaran masyarakat, keluarga-keluarga muslim untuk mulai mendekat ke Al-Quran. Anak-anak mereka didorong untuk menghafal Quran, berapapun yang bisa mereka hafal, adalah merupakan sebagian dari konsep dasar pendidikan, menyiapkan mereka untuk menghadapi masa berikutnya. Satu hal lagi yang harus dihadirkan adalah kurikulum tentang mencintai Nabi SAW dan ahlul baitnya. Mencintai ini diperlukan diawali dengan ilmu. Berikan mereka ilmu tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW. Betapa amat pentingnya ini, betapa ini termasuk kurikulum yang pertama dan utama, walau ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Lakukan ini dan lihatlah hasilnya, bahwa saat mereka sedang memerlukan sosok yang dikaguminya, mereka akan mengagumi orang-orang yang tepat, mereka akan mengagumi orang-orang yang istimewa, Rasul, ahlul baitnya, para sahabatnya, salafus soleh, dan mereka akan tumbuh persis dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti sosok yang dikaguminya. Lihatlah bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat ini. Bagaimana Allah mengisahkan tentang seorang anak muda yang begitu dekat dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan kebesaran anak muda ini di kemudian hari, dia bisa melakukan hal yang tidak dilakukan oleh gurunya, dan tidak disebut namanya saat itu. Sebagaimana Quran menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya, dia mengikut Musa, namanya tidak disebut. Ketika diulangi lagi kalimat di ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba, juga tidak disebut namanya, hanya anak muda yang bersamanya. Anak muda yang bersamanya. Fatahu, anak muda yang ditempelkan kepadanya. Nya di situ adalah Musa alaihissalam. Betapa pentingnya
menjadi orang besar di kemudian hari adalah tergantung Anda tempelkan pada siapa anak muda hari ini. Dan jadilah anak muda yang kelak dikenal dalam sejarah bernama Nabiullah Yusha bin Nun, yang Nabi Musa, Nabi Harun saat diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina tidak berhasil. Yang berhasil adalah sang murid. Sang murid mampu memiliki prestasi yang bahkan tidak dilakukan oleh gurunya. Belajarlah dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesadaran bahwa mendekatkan generasi kita pada orang-orang soleh, kepada Nabi, pada sahabat dan generasi salafus saleh dahulu adalah merupakan suatu hal yang menjamin tentang kebaikan di masa depannya hingga nanti di akhirat. Mari kita bertutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kita pada Allah, kecintaan kita kepada amal yang bisa mendekatkan kita cinta pada Allah, yang kita diberikan Allah kecintaan kepada Rasul Muhammad SAW, dan kelak kita diberikan syafaat, dan semoga generasi ini bisa mengenali nabinya dengan baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.